Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya sudah saya bahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Oke. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Oke, langsung saja. Nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan sama namanya resonansi. Ini terkait sama materi namanya resonansi. Nah, resonansi itu apa? Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Jadi di sini di percobaan pertama, ketika frekuensi angklungnya 256, maka yang beresonansi atau yang bergetar itu adalah yang B dan D. Nah, saat frekuensinya 384 yang bergetar A dan C. Saat frekuensinya 512 yang bergetar adalah yang E. Jadi seperti itu konsep dari resonansi. Nah, di sini ada kesimpulan. Angklung yang lebih panjang frekuensinya lebih rendah. Nah, terus frekuensi yang dihasilkan oleh setiap angklung adalah kelipatan dari frekuensi dasarnya. Jadi kelipatannya dari frekuensi dasar yaitu 128 Hz. Terus dua angklung dapat beresonansi jika frekuensi alaminya memiliki perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi perbandingannya bilangan bulat gitu. Nah, dari situ, dari pernyataan tadi kita buktikan opsi ini mana yang tepat. Yang A, kalau kita perhatikan opsi A, B, dan D ini pembahasannya sama ya. Jadi di angklung E 40 cm frekuensi 512, kelipatannya 4 dari frekuensi dasar. Nah, ini memiliki kelipatan 4-nya. Nah, sedangkan yang B itu kelipatannya 2, yang D kelipatannya 3. Nah, kalau kita amati di sini jawaban di antara yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C ya? Karena di sini dua angklung akan beresonansi jika panjang tabungnya memiliki selisih minimal 10 cm. Nah, kita perhatikan tadi di sini ya. Ini A, B, dan D. B di sini 55 cm, terus D di sini adalah 45. Berarti ini ya selisih 55 dan 45 adalah 10 cm. Terus ada A ya, A-nya 60, C-nya 50. Ini juga selisihnya adalah 10 cm. Nah, oleh karena itu yang tepat ya yang terjadi adalah yang C, yaitu dua angklung beresonansi jika panjang selisih minimalnya adalah 10 cm. Oke, lanjut. Nomor 17 ini berkaitan sama namanya optik ya. Nah, di sini ada kacamata teknologi adaptif. Di sini udah ada keterangan jarak baca normalnya, atas kekuatan lensanya dan sebagainya. Nah, di sini ada rumus untuk kekuatan lensa yaitu D sama dengan 1/F. Nah, ketika jarak bendanya 25 cm ya, maka kekuatan lensanya adalah plus 4 dioptri. Nah, ini kalau bisa kita ubah ya, ini F-nya kan dalam meter. Nah, kalau dalam senti nanti jadi 100 per F dalam sentimeter, itu boleh dalam sentimeter. Jadi kalau 100 per F itu F-nya dalam sentimeter. Makanya 100 dibagi 25 jadinya 4 gitu ya. Nah, di sini saat membaca buku 25 cm kekuatan totalnya adalah plus 4 dioptri. Jadi saat jarak bacanya 25, kekuatan lensanya adalah plus 4. Nah, suatu ketika mengalihkan pandangan dengan jarak objek adalah 10 meter. Nah, di sini ada jarak objeknya sebesar 10 meter ya. Jadi ketika kita mengubahnya ya, maka nanti daya lensanya menjadi berapa gitu ya. Kalau kita amati di sini ya, kalau kita menggunakan persamaan yang di atas tadi ya untuk menentukan kekuatan lensanya. Jadi tadi kan dari 25 cm berubah menjadi 10 meter. Nah, maka kekuatan lensanya D
tinggal 1 dibagi F. Nah, tinggal 1 dibagi 10 karena meter tadi ya. Nah, 1/10 itu sama dengan 0,1 meter. Nah, maka harusnya di opsi ini yang benar adalah yang nilai dari kekuatan lensanya adalah 0,1 gitu ya. Nah, pernyataan 1 di sini dikatakan daya lensanya +1 untuk membaca 25 cm. Padahal di atas tadi kan udah keterangan kalau 25 cm adalah +4. Berarti kan nomor 1 kan ini salah. Terus yang nomor 2, kacamata additif tidak menambah kekuatan lensa pada jarak 10 meter. Karena daya lensanya adalah D sama dengan 0. Padahal apa? D tadi udah kita hitung hasilnya bukan 0 tapi ini 0,1 ya. Jadi 0,1 D. Jadi ini kan salah ya. Ini juga salah. Terus yang nomor 3, lensa mata memipis saat melihat objek pada jarak 10 meter mengurangi daya bias. Nah, di soalnya kan nggak ada keterangan itu juga. Terus yang nomor 4 juga sama. Kacamata menambah kekuatan maksimumnya +3 dioptri saat melihat benda yang sangat jauh. Padahal tadi di bacaan tadi dikatakan ketika jaraknya tak terhingga atau jauh banget ya, itu nanti kekuatan lensanya 0. Nah, maka kan opsi 4 ini juga salah. Jadi menurut saya untuk opsi untuk nomor 17 ya ini ya. Nomor 17-nya tadi ini soalnya tidak ada jawaban yang benar semua ya. Jadi menurut saya ini perlu dikoreksi gitu. Oke, lanjut nomor 18. Nomor 18 ini berkaitan sama namanya gelombang pantul ya. Nah, gelombang pantul. Nah, di sini ada pemanfaatan dari gelombang pantul. Nah, gelombang pantul di sini kita menggunakan cahaya inframerah. Nah, yang dipantulkan. Di sini waktu yang dibutuhkan cahaya untuk kembali ke sensor adalah ini 0,000002. Nah, ini waktunya. Ini waktu pantulnya. Nah, kita buktikan pernyataan pertama ya. Pernyataan 1, kalau kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8, maka jarak kendaraan di depannya adalah 30 meter. Benar nggak itu ya? Nah, di sini kita ubah dulu nih. Jadi 2 kali 10 gitu ya. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat berapa ini? Nah, kita hitung aja nolnya ini berapa? Mundur berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 7 sekon. Nah, itu adalah T-nya. Jadi itu waktunya, waktu pantulnya ya. Terus kita hitung nilai jaraknya tadi, tinggal S sama dengan kecepatannya dikali waktu pantulnya ya. Nah, tinggal dibagi 2. Nah, gitu. Tinggal kita masukkan nilainya. V-nya tadi berapa tadi? V-nya adalah 3 ya. Nah, 3 kali 10 pangkat 8. Terus dikalikan dikali dengan waktu pantul ya ini. Jadi yang waktu pantulnya adalah yang 2 kali 10 pangkat min 7 terus dibagi 2. Nah, kita coret ini 2 dengan 2 habis, maka tinggal ini jadi 3 kali 10 pangkat ini 10 pangkat 8 dikali dengan 10 pangkat min 7 kan sama aja 10 pangkat 8 ditambah negatif 7 sama dengan 1. Nah, di 3 kali 10 pangkat 1 sama dengan 30 meter. Nah, jadi pernyataan nomor 1 benar. Oke. Karena nomor 1 benar, berarti kita cari opsi yang ada angka satunya. Berarti opsi C salah, opsi D juga salah. Nah, tinggal kita buktikan. Yang nomor 2, sistem akan lebih efektif jika menggunakan cahaya tampak dibandingkan inframerah. Nah, terus yang nomor 3, pada kondisi berkabut tebal, efektivitas sistem akan menurun karena hamburan cahaya. Jadi menurut saya ini yang nomor 2 ini salah ya. Kenapa salah? Karena di sini di bacaan itu yang kita bahas adalah tentang inframerah tadi. Kita menggunakan sinar inframerah. Jadi tidak bisa menggunakan yang cahaya tampak tadi gitu. Makanya yang benar itu yang nomor 3. Karena di nomor 3 ini logis ya. Jadi ketika ada kabut yang tebal itu nanti akan membuat sinarnya tadi
akan menjadi terhamburkan gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang 1 dan 3 gitu. Oke, lanjut nomor 19. Nah, nomor 19 ini berkaitan sama namanya listrik statis. Nah, listrik statis di sini berkaitan sama sistem navigasi dari lebah ya. Nah, sini ada data penelitian, muatannya itu medan listrik bunga belum dikunjungi adalah min 100, saat sudah dikunjungi adalah min 20. Nah, kita membuktikan pernyataan yang tepat. Nah, pernyataan yang pertama, lebah dapat mendeteksi perbedaan potensial listrik sekitar 8 volt pada jarak 10 cm. Nah, jaraknya 10 cm ini benar ya, 10 cm karena ini jarak maksimalnya 10 cm. Nah, ini kita ubah dulu menjadi 10 cm. Nah, maka jadi berapa nih? Jadinya min 100 ya. Jadi kan 1 meter kita ubah ke senti deh. Nah, ini kan 100 volt per 100 cm. Nah, tapi di situ kan pernya kan 100 cm ya. Nah, nanti diubah karena ini kan pernya kan tiap 10 cm ya. Nah, berarti tinggal 100 V per 10 cm. Jadi nilainya ada setiap 100 volt ya. Setiap 10 cm itu ada 100 volt. Atau kalau kita sederhanakan jadinya apa? Jadi negatif 10 volt untuk tiap sentimeternya gitu. Sedangkan yang medan listrik satunya juga sama, tinggal min 20 volt dibagi per 10 cm-nya, maka sama dengan min 2 volt per cm-nya. Nah, gitu ya. Nah, dari sini jadi bisa kita cari selisih potensialnya, ini tinggal dicari 2 negatif 10 ke 2 tadi. Nah, maka selisihnya adalah betul ini 8 volt ini. Nah, gitu ya. Ini tinggal cari selisihnya aja. Selisih antara 10 dan 2 gitu. Terus nomor 1 benar. Nah, berarti yang D salah ya. D salah. Terus nomor 2, pada cuaca hujan kemampuan navigasi lebah akan terganggu karena air bersifat konduktif. Ini benar ya, karena air itu konduktif ya. Sedangkan ini ada lebah tadi memancarkan muatan, nah nanti bisa mempengaruhi dari navigasinya. Tuh. Maka nomor 2 benar. Terus nomor 2 benar. Nomor 3, kelembapan mencapai 95%, muatan pada tubuh lebah akan lebih kecil dari normal. Nah, ini tidak ada keterangan ya di bacaan, jadi kita nggak bisa menyimpulkan itu, maka nomor 3 kita anggap salah. Dan nomor 4, lebah akan lebih mudah mendeteksi bunga yang belum dikunjungi lebah lain. Ini benar ya. Kenapa ini benar? Karena ketika belum dikunjungi, potensialnya medan listriknya itu besar, yaitu negatif 100 volt. Nah, karena medannya besar, otomatis ketika belum ada yang dikunjungi, maka lebah tadi lebih sensitif untuk mendeteksi tadi. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Tadi yang C. Lanjut nomor 20. Ya, nomor 20 ini ya berkaitan sama namanya energi ya. Nah, atau tentang daya. Nah, kita mencari daya. Nah, di sini ada namanya tentang menghitung daya dari suatu sekolah ya. Nah, ini ada SMA. Nah, nanti di situ akan melakukan program penghematan. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa total daya. Nah, ini ya, jadi total wattnya ini berapa penghematannya gitu ya. Nah, di sini nanti tinggal kita baca. Jadi sini yang dihemat adalah yang pertama, dari lampu LED 18 watt diganti jadi 36 watt, menggantikan yang 36. Berarti yang baru ini yang lama. Ya, jadi yang baru itu 18 watt 100 lampu, yang lama itu 36 watt 100 lampu. Sedangkan yang nomor 2 itu AC. Ya, yang dulu ya, yang AC lama itu 900 watt. Sedangkan yang AC inverter yang terbaru adalah 60%-nya dari AC yang lama atau sekitar 540 watt. Nah, dari sini maka kita tentukan dulu. Misal kita tentukan dulu yang daya baru. Nah, kita menentukan dulu daya yang baru totalnya berapa gitu. Nah, yang pertama kan yang P1. Kan misal yang lampu ya tadi ya. Kan lampunya ada 100.
Nah, ditinggal dikalikan dengan satu lampunya ada 18 watt. Maka jadi 1800 watt. Nah, terus habis itu yang P2-nya yang AC-nya ya. AC-nya ada 20 ya. Dikali wattanya tadi kan 60%-nya ya. Jadi ini 60%-nya tinggal 60% kan 60 per 100 dikalikan 900. Nanti kan hasilnya adalah 540 watt. Nah, maka di sini nanti tinggal 20 dikali 540 watt ya. Jadi 20 kali 540. Hasilnya adalah 10.000 ya, 10.800. Nah, 10.800 watt. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Jadi ditambah dengan 1.800. Hasilnya adalah 12.600 watt. Nah, itu yang daya baru. Sedangkan daya yang lama ya, kita hitung juga. Jadi daya lama. Nah, P1-nya berapa? Tadi tinggal 100 dikali 36. Artinya jadinya 3.600 watt. Terus yang AC-nya ada 20, kita kalikan wattnya 900. Nah, maka jadi 9 2 18. Jadi 18.000 watt. Nah, ini kita total. Nah, jadi 18.000 ditambah dengan 3.600. Hasilnya adalah 21.600. 21.600 watt. Nah, di sini berarti yang kita lihat adalah dua angka ini ya. 12.600 sama 21.600. Nah, tinggal kita cari selisih saja ya. Kita cari selisih ya, jadi hemat berapa ya. Jadi maka hemat berapa? Nah, itu. Maka tinggal 21.600 dikurangi dengan 12.600. Nah, ini 0 0 0, ini 21 kurangi 12 itu 9. Maka jadi 9.000 watt. Jadi dengan penggantian lampu dan AC tadi, sekolah tadi menghemat 9.000 watt. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Yaitu selanjutnya nomor 21. Nah, nomor 21 ini kita disuruh menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan keempat. Nah, hambatan keempat itu yang ini ya. Nah, jadi kita nyari arusnya ini. Nah, ini berapa toh I-nya di sini. Nah, I yang di R4 ini adalah sama dengan ini arus totalnya. Nah, ini sama dengan arus totalnya. Ya, ini sama ya karena itu jalur utamanya. Dari sini maka gimana? Kita yang pertama adalah kita menseri antara R2 dan R3. Jadi yang pertama ya, kita cari R seri dulu dari R2 tambah R3. Karena kalau seri kan ditambah. Jadi ini 40 tambah 20. Hasilnya adalah 60 ohm. Nah, habis itu apa? Habis itu diparalelkan dengan R1. Nah, maka tinggal R paralel. Itu tinggal apa? Hasil kali dibagi hasil jumlah, itu aja. Di R1 dikali R serinya dibagi R1 tambah R serinya tadi ya. Nah, hasilnya jadi R1 nya 40 dikali R serinya tadi 60 dibagi 40 tambah 60. Maka hasilnya adalah 40 kali 60 dapatnya 2400 dibagi 100. Maka hasil paralelnya adalah coret-coret jadi 24 ohm. Nah, ini hasilnya adalah 24 ohm gitu ya. Nah, setelah itu apa? 24 ohm ini nanti R totalnya ya. Nah, kita tambahkan dengan R4. Nah, maka jadi R4 ya, R total itu sama dengan R paralelnya ditambah dengan R4. Berarti sama dengan 24 ditambah ya itu ya 24 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 39 ohm. Nah, itu adalah hambatan total. Terus untuk mencari arus totalnya gimana atau I yang mengalir pada R4 adalah tinggal pakai I sama dengan, nah ini ada ini adalah GGL dan ini hambatan dalamnya. Nah, maka tinggal GGL dibagi hambatan total luar tadi ditambah hambatan dalamnya gitu. Jadi 8 dibagi 39 plus 1. Nah, sama dengan 8 per 40. Ya, sama aja kita sederhana jadi 1/5. Nah, 1/5 itu kan sama dengan 0,2 ampere. Nah, maka hasilnya adalah yang A gitu ya. Lanjut nomor 22.
Di sini ada pembuatan dari magnet. Nah, kita selidiki pembuatan magnet keempat ini ya. Yang pertama magnet AB ini adalah secara induksi elektromagnetik. Nah, cara mencarinya gimana? Yang pertama kita gambarkan dulu arah arusnya. Arus itu keluar dari kutub positif atau dari kutub yang panjang gambarnya. Maka ini ke kiri, ini jadi ke atas, terus nanti di sini lambangnya ke bawah. Nah, terus tinggal kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, yang 4 jarinya arahnya ke bawah, maka ibu jari itu arah utara. Nah, ibu jarinya itu menunjuk ke arah utara. Nah, dari gambar ini maka utaranya adalah yang B, A-nya adalah selatan gitu. Terus yang bawahnya ini secara CD ini secara didekatkan atau ditempelkan. Nah, ini kalau utara ketemu D, maka D-nya menjadi lawannya. Nah, jadi selatan, jadi utara. Terus yang EF ini digosok. Jadi menggosoknya kan pakai selatan. Nah, maka ujung pertama yang bersentuhan langsung itu nanti menjadi sama. Berarti E-nya jadi selatan, F-nya jadi utara. Itu. Terus terakhir yang induksi elektromagnetik tadi sama. Kita gambar dulu arah arusnya ke kiri terus nanti ke atas. Nah, gambar arahnya nih. Nah, anak panahnya arahnya ke atas. Maka kalau kita anak panah arahnya ke atas, kita pakai kaidah tangan kanan, maka G itu adalah yang utara, hanya yang selatan. Udah dari sini, maka tinggal kita interaksikan mana yang tepat. Yang pertama C dan E, kita lihat ya. C dan E, C-nya tadi ini utara ya, C-nya utara dengan E-nya selatan. Maka tarik menarik. Nah, ini benar ya, karena tarik menarik. Maka jawaban 1 benar. Maka yang C coret, yang D coret. Terus nomor 2 G. G-nya utara ya, ini G-nya utara, terus dengan D-nya selatan. Maka ini apa? Salah kalau tolak menolak ya, harusnya apa? Tarik menarik, maka A salah. Oke, udah ketemu ya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu 1 dan 4. Kita buktikan. F-nya utara, terus hanya selatan. Maka tarik menarik ya kan benar. Nah, gitu ya. Jadi udah tepat 1 dan 4. Terakhir nomor 23. Di sini berkaitan sama trafo. Nah, di sini ada peralatan listrik tegangannya 12 volt ya. Ini berarti ini masuknya ke tegangan sekunder. Terus colokan di rumah ya, tegangan listrik di rumah itu adalah sebesar 240. Ini berarti tegangan primernya. Nah, untuk menentukan jumlah lilitan yang tepat itu yang mana? Tinggal kita menggunakan perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitannya. Jadi gini, di VP per VS itu sama dengan NP per NS. Nah, jadi perbandingan tegangan dengan perbandingan lilitan itu harus sama. Nah, di sini kan primernya kan 240 dibagi sama 12. Maka kan hasilnya adalah 20. Nah, maka kita harus mencari perbandingan NP dibanding NS ya. Di perbandingan antara lilitan primer dengan lilitan sekunder yang nilainya adalah 20. Kita cari yang perbandingannya 20. Nah, P itu primer, S sekunder ya. Nah, di sini tinggal dibagi nih. Jadi yang pernyataan 1 tinggal 2400 dibagi 120. Nah, ini benar ya. Ini adalah 20. Ini coret. Nah, betul ya 20. Maka nomor 1 itu benar. Maka opsi C salah, opsi D salah. Dan nomor 2 ini dibalik ya, kebalikannya. Berarti jadinya 120 dibagi 2400. Maka ini hasilnya adalah 1/20. Kan salah ya. Nah, ini salah. Nomor 2 itu salah. Maka opsi A salah. Nah, maka ketemu jawabannya adalah yang B. Karena ini ya, jadinya ini 2000 dibagi 100 kan jelas yaitu 20. Kan berarti benar nomor 4. Gitu ya. Jadi kita mencari perbandingan yang nilainya adalah 20 gitu. Perbandingan antara primer dan sekunder. Oke, itu ya sudah saya bahas semua untuk bagian fisika literasi sains dari Kabupaten Gunung Kidul. Ditunggu untuk kabupaten berikutnya. Oke, terima kasih.